Halo, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan bahas serial terakhir dari drakor Timbul Dog of Duty Investigation, kasus yang keenam. Belum mulai, kita bumper dulu. Adegan diawali dengan ibu So Jin Young pergi keluar rumah untuk membeli sesuatu. Di saat itulah Han Dek-soo datang dan mengawasi. Ji Young yang sedang tidur mendengar sesuatu. Trauma dan shock kembali menyerangnya. Han Dek-soo memecahkan kaca dan tersenyum. Dek-soo berlalu dengan mobilnya dan pergi. Di TKP, Ibu Ji Young marah kepada para detektif ini. Perasaan mereka bercampur aduk melihat kemarahan dan kesedihan seorang ibu. Kang Ho berkali-kali meminta maaf, dan dia melihat Ji So-chul di TKP. Kang Ho mengejar bapak tua ini, dan dia menghilang. Lalu, Kang Ho dan Dae-jin melacak mobil Dek-soo yang sudah di-tracking. Mereka mengejarnya. Akhirnya mereka menemukan lokasinya. Han Dek-soo berusaha membakar plastik di dalam tong. Dae-jin menendangnya. Plastik itu berlumuran darah. Ketika diperiksa di labor, darahnya milik dua orang, Park Jae-min dan So Jin Young. Kembali ke gedung kremasi Dr. Ban. Mereka mengeluarkan kite yang mereka siksa di dalam peti mayat. Mo Young kembali menanyakan, apakah kau mau memberikan info dan wawancara? Teddy mengancamnya akan mematahkan semua tulangnya kalau dia tak mau bicara. Tapi Do Kite tetap menolak. Dan Mo Young mendapat telepon dari kantornya. Ada korban pembunuhan baru pisau silet dan pembunuhnya sudah tertangkap. Rencana mereka jadi kacau. Mo Young mendiskusikan dengan teman-temannya. Tak Won menyuruh agar Do Kite diserahkan saja ke kantor polisi dan kita bocorkan saja identitasnya dan kita tak bisa mengorek apa-apa lagi darinya. Teddy lalu mengusulkan agar menelpon Kang Ho saja, tapi Mo Young menolak dan akhirnya Do Kite dimasukkan ke dalam karung dan dilemparkan di depan kantor polisi. Segera komisaris polisi mengumumkan siaran pers. Mereka merilis berita besar, pembunuhan pisau silet dan pembunuh ruang tertutup berhasil ditangkap. Mereka membuat prestasi besar karena mengungkap kasus besar di hari yang sama. Dan Komandan Shin, komandan baru, dipuji habis-habisan. Sepertinya kau akan bisa naik pangkat dan segera ke Mabes. Bos cek fakta memarahi anak buah Mo Young setelah menyaksikan siaran pers polisi. Keadaan sudah kacau balau dan kita sudah tak punya tema lagi. Dan Mo Young pun datang. Dia berkata, kita akan mengubah krisis menjadi peluang. Materiku ada di sini. Bos Chul menyaksikan materi video Mo Young dan melihat video Do Kite yang mengaku bahwa dia hanya kerja sendiri dan tak punya komplotan. Ini kontra dengan siaran pers polisi yang mengatakan pelaku pembunuhan pisau silet hanya satu orang. Bos Chul bertanya, apakah ini asli? Mo Young mengangguk pasti. Bos Chul pun mengambil risiko. Ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Walaupun ada risiko, kita dituntut kepolisian, tapi peluangnya sebanding. Ayo kita naikkan, ujarnya. Dan Han Dek-soo pun diinterogasi. Kang Ho menunjukkan video dashboard dan menunjukkan semua footage Dek-soo. Dia mengiyakan. Itu adalah dirinya. Dan foto Ji Young serta Jae-min ditunjukkan Kang Ho. Dia bertanya kembali, kedua orang ini bukan kau yang bunuh kan? Dek-soo terdiam dan tetap mengangguk. Kenapa kau membakar plastik bernoda darah itu? Siapa yang menyuruhmu? Kang Ho menunjukkan foto bapak Ji So-chul. Dek-soo terdiam dan memori melintas di pikirannya. Pria ini sangat takut kepada bapak tua itu. Dia langsung cemas dan stres. Komandan Shin datang. Apa yang terjadi ini? Kasusnya sudah ditutup. Pindahkan dia ke kejaksaan. Kang Ho membantah. Kasusnya belum selesai. Dia tunagrahita berat dan tidak cukup cerdas untuk membunuh korban sebanyak itu. Kapten Shin tak peduli ke Kang Ho dan tetap menyuruh Dek-soo segera dipindahkan. Lalu Kapten Shin mengancam Kang Ho. Semua bukti sudah jelas dan dia sudah mengaku. Kau mau apa lagi? Aku hanya berusaha mengungkap fakta. Apa salahnya? Kang Ho kecewa. Kang Ho tetap bersikeras. Senjata pisau silet tak ditemukan dan pengakuannya berubah-ubah. Tapi Kapten Shin tak bergeming. Kang Ho pun melawan. Kau hanya peduli reputasimu. Kau hanya ingin berjasa tanpa peduli fakta yang sebenarnya. Kapten Shin tertawa. Silahkan kau coba menentangku. Kasus ini ditutup. Kau jangan coba melakukan apa-apa lagi. Kalau tidak kau diskor. Kang Ho tak takut. Silahkan.
dan dia membanting pintu. Kang Ho memberikan penjelasan ke Kapten So. Pelaku sebenarnya masih berkeliaran di luar. Mana bisa aku berhenti? Kau lihat pria itu dengan kondisinya, bagaimana dia bisa begitu teliti membunuh 2 orang. Kapten So terdiam membenarkan, tapi dia tak bisa apa-apa. Dan cek fakta on air. Polisi sudah mengumumkan keberhasilannya menangkap 2 pembunuh berantai terkenal ini. Ini adalah kasus dingin yang telah terjadi 10 tahun yang lewat dan kembali terjadi baru-baru ini. Tapi terkesan Kepolisian Seoul menutup-nutupi kasus ini. Pada tahun 2010, daerah operasi mereka tumpang tindih. Pembunuh ini mungkin telah bertemu sesekali. Pembawa acara menjelaskan, mari kita simak suara ini. Dan suara Do Ki-tae didengarkan. Setidaknya aku tak punya komplotan, memalukan saja. Dan cek fakta menjamin itu adalah suara asli dari Do Ki-tae, pembunuh berantai ruang tertutup. Berarti pelaku pembunuhan pisau silet lebih dari 1 orang. Jika pernyataannya benar, patutkah kasusnya ditutupi? Moyung puas, fakta penting berhasil mereka ungkap. Kang Ho mencari Ji So-chul ke toko sepatu dan ke rumahnya. Tak ada hasil. Dia dan istrinya menghilang. Telepon ruangan Moyung ditelepon. Suara pegawai mengangkat. Bapak tua Ji So-chul menelpon, memastikan bahwa acara cek fakta sutradaranya Kang Moyung. Lalu dia menutupnya. Dan sambil menyaksikan siaran TV, dia memainkan pisau katarnya. Sasaran baru adalah Kang Moyung. Kang Ho duduk di bar Teddy meluapkan kekesalannya dan minum bir. Kau mewujudkan sesuatu yang abstrak di dunia, yaitu keadilan. Walaupun aku sering memalsukan barang bukti, ujar Kang Ho. Teddy menjawab, kau tidak akan tahan jika penjahat lolos. Jadi itu dibutuhkan. Dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kesalahan ayahmu bukanlah tanggung jawabmu, ujar Teddy. Apa masa lalu ayah Kang Ho? Aku bosan mendengar bualanmu. Dan dia beranjak pergi. Dan di kantor cek fakta, bawahan Moyung sibuk mendapat telepon dari masyarakat yang mempertanyakan fakta dari acara yang mereka siarkan. Dan opini publik di internet terbelah 2. Antara mereka yang yakin cek fakta menguak kebenaran dan cek fakta yang sengaja mencari sensasi karena menyebarkan kebohongan. Moyung pusing, walaupun rating mereka sangat tinggi, tapi posisinya terancam. Komisaris marah dan menelpon Komandan Shin. Gara-gara acara cek fakta yang membelah opini masyarakat, lalu mulai ada yang mempertanyakan kenapa kasusnya ditutup. Komisaris marah dan memerintahkan menggugat cek fakta secara hukum. Moyung dan Bos Chul pusing sendiri setelah mereka digugat secara hukum. Gara-gara berita eksklusif kita tamat, Bos Chul mulai menyesali keputusannya menyiarkan rekaman itu. Moyung menolak menyerah dan berkata, aku akan membuktikan kebenarannya, dan berlalu. Gua ketawa pas ibu Kang Ho menggosok foto Don Lee. Dan dia berkata dia sungguh tampan dan jika ia lahir di masa kini, ia bisa debut di Hollywood. Terbukti Don Lee akan debut di film Marvel Eternal. Sorry, kok jadi lari. Oke, lanjut. Kang Ho pulang ke rumah dan ibunya marah karena sudah lama tak pulang dan pasti ia dalam masalah ketika tiba-tiba pulang. Dae-jin menelpon Kang Ho dan dia mengabarkan kantor semalam heboh gara-gara acara cek fakta memutar rekaman Do Ki-tae dan dia bilang pembunuh pisau silet punya komplotan. Kang Ho tidak terkejut. Dia tahu siapa otaknya. Kang Ho menelpon sutradara Kuda Poni, itu nama kontaknya. Tapi tak diangkat. Lalu ia meninggalkan pesan agar bertemu di bar Red Zone. Moyung menemui Han Dek-soo di penjara, tapi dia ditolak karena tahanan hanya boleh dikunjungi sekali sehari. Siapa yang berkunjung? Tanya Moyung. Petugas menunjuk pasangan tua di belakang Moyung. Moyung mewawancarai pasangan tua ini. Ji So-chul tentu saja sudah kenal dengan Kang Moyung. Target lo ini. Si istri bilang dia tak yakin Han Dek-soo melakukan perbuatan itu dan terbatuk-batuk. Moyung menanyakan apakah ada orang yang mencurigakan di lingkungan Han Dek-soo. Istri bapak tua pun terbatuk-batuk. Mereka yakin Dek-soo orang baik dan tak bersalah. Lalu karena istrinya selalu batuk, Ji So-chul meminta maaf. Wawancaranya harus berhenti dan menyerahkan kartu namanya. Moyung membaca pesan dari Kang Ho. Kang Ho yang sedang menonton siaran cek fakta di HP-nya kaget karena Moyung tiba-tiba muncul. Kau seakan-akan melemparkan bom di kantor polisi. Kau bisa dituntut. Dia memarahi Moyung. Mana videonya? Sini aku lihat. Moyung awalnya menolak dan bertanya, dari awal kau sudah tahu itu pembunuhan pisau silet kan? Akan kuberitahu jika kau menunjukkan video aslinya. Moyung berkata, Do Ki-tae menolak berbicara lebih banyak. Cuma itu yang kupunya, ujarnya. Aku tahu lokasi ini. Ini pasti rumah duka Dr. Ban. Dan Teddy pasti memukulinya. Tidak, jawab Teddy. Aku orang baik sambil berlari ke dapur. Hubungi 2 orang lagi. Ayo berkumpul. Kalau ini tidak selesai, kau akan kutangkap. Dia mengancam Moyung. Dan tim Bulldog kembali berkumpul. Kang Ho memarahi orang-orang ini. Mereka menunduk. Lalu mencoba merayu dan mengajak Kang Ho bercanda. Ini demi kebaikan, ujar Teddy. Kang Ho pun membantah.
Aku masih sangat tersinggung. Kalian tidak mengabariku sebagai polisi. Tapi baiklah, kuberi kesempatan untuk menghapus dosa ini. Aku akan bilang hal ini aku yang perintahkan. Jadi ini tak dianggap ilegal. Takwon senang, jadi kita akan bekerja sama. Bukan, aku adalah bosnya, kalian bawahanku, ujar Kang Ho. Moyung menolak dan marah. Tapi yang lain dengan cepat setuju dan memarahi Moyung. Karena mereka sudah terbayang uang yang akan dibagikan Kang Ho jika kasus ini selesai. Kang Ho menunjukkan foto bapak tua. Ini adalah tersangka utama. Dan Moyung kaget. Dia sudah mewawancari kakek tua ini. Ini bukanlah komplotan. Dia adalah otaknya, ujar Kang Ho. Moyung kaget dan tak percaya. Aku sudah memburunya selama 10 tahun. Walaupun awalnya mereka ragu-ragu, dengan satu tinju di meja dari Teddy, mereka pun menurut. Tim Bulldog kembali bekerja sama. Mereka membagi tugas. Kang Ho dan Takwon menemui Do Ki-tae. Do Ki-tae sinis berkata, "Untuk apa detektif yang tak berkaitan dengan kasusku menemuiku?" "Ah, kau mau menanyakan tentang kasus pisau silet. Kau mengenalnya," ujar Kang Ho. "Aku pernah bertemu dengannya sekali 10 tahun yang lalu. Lalu untuk apa aku bicara? Tak ada efeknya buatku." Kang Ho berkata, "Karena kau tak akan bebas, kau akan kubuat hidup nyaman di sini." Takwon ikut meyakinkan. Detektif Jin tajir, dia punya kartu kredit hitam. Dia akan membuatmu nyaman di penjara. "Berapa banyak?" ujar Do Ki-tae. "Tergantung apa yang kau berikan padaku." Ki-tae tertawa. Dan dia pun menceritakan kejadian 10 tahun yang silam. "Aku baru saja pulang setelah menghabisi targetku. Waktu itu tengah malam, dan aku mencium bau darah yang sangat familiar. Bau darah," ujarnya. Lalu dia mengikuti aromanya. Dan terdengarlah suara bising dari sebuah gedung dengan basement di bawah tanah. Hal yang tak disangka dia lihat. 2 orang gadis dipaksa saling membunuh. Aroma darahnya kuat sekali. Beberapa pria menyaksikan di sampingnya. Do Ki-tae tertawa. "Aku terhibur, mereka lebih ganas dariku." Dia tertawa seakan itu lucu. "Dasar sakit." "Di mana kejadiannya?" ujar Kang Ho. "Detektif Jin, sudah cukup. Kita lanjutkan lain kali." Takwon menjelaskan, 10 tahun yang lalu Na Jong Im, korban ke-23 kasus pembunuhan pisau silet dihabisi, bersamaan dengan kasus ruang tertutup yang ke-8. Lokasinya di Swindong Dopyu. Tempatnya pasti disembunyikan sempurna. Mereka tak akan pindah karena tak pernah ketahuan, ujar Kang Ho. Dr. Ban memeriksa berkas-berkas kasus pisau silet. Dia menyadari sesuatu dari pembunuhan Park Jae-min. Han Dek-soo bolak-balik membawa koper besar. "Kau tahu apa isinya?" ujarnya ke Moyung. "Rambut istrinya, No Sung-i." "Ini aneh," ujar Dr. Ban. Takwon berkeliling sambil memeriksa map dari kejadian 10 tahun yang silam. Teddy membawa Yeon dan Manson. Mereka bergabung di pencarian ini. "Kita akan mencari ruang semi bawah tanah. Dalam radius 100 meter, ruangannya seperti gudang dan ada bunyi mesin yang kencang. Sarangnya pasti dekat sini." Dan mereka memulai pencarian. Menyusuri tempat demi tempat, Kang Ho dan timnya berputar di area itu. Dan malam pun tiba. Tiba-tiba Kang Ho mendengar suara mesin dan ada jendela di tanah. Dia mengintip, tapi terlalu gelap. Kang Ho mencoba membuka pintu yang terkunci. Dia masuk ke dalam dan memeriksa ruangan itu. Kang Ho pun diserang. Dr. Ban menjelaskan, ada kemungkinan nenek ini masuk ke tas. Moyung kaget. Dia kembali mengingat wawancaranya. Dia ingat selimut perca yang dikenakan nenek Sung-i di waktu wawancara. Selimut dengan banyak motif warna-warni. Moyung kaget. Dia memeriksa foto-foto korban dan membuka video wawancara sebagai bandingan. Dan ternyata motifnya sama dengan potongan selimut yang dipakai nenek Sung-i. Plot twist yang gila. Kain-kain itu dikoleksi dari korban yang dibunuhnya. Dan Kang Ho pun sadar dari pingsannya. Samar-samar ia melihat Jo Si-chul si bapak tua. Dan lebih kagetnya, dari kegelapan nenek Na Sung-i berjalan. Dia baik-baik saja, bukan lumpuh. Nenek ini adalah otak sebenarnya dari pembunuhan pisau silet. Karena barang kolektor dan kain-kain dari orang yang dibunuh disimpan olehnya. Kang Ho kaget. Jo Si-chul tertawa. "Aku tak menyemer sepatu yang kau antar, karena kau tak akan pernah memakainya lagi." Kang Ho berkata, "Ternyata kalian berdua lah yang dimaksud Do Ki-tae." Mereka pun tertawa. "Sebentar lagi kau akan tamat." Jo Si-chul memainkan pisau cutter-nya. "Tunggu dulu," jawab nenek Sung-i. "Biasanya kami memberikan kesempatan hidup kepada korban jika bisa menghibur kami. Dulu ada gadis yang menarik yang menghabisi temannya sendiri. Gadis itu So Jin Young," ujar Kang Ho. 10 tahun yang lewat, Ji Young disuruh menghabisi temannya sendiri jika ingin hidup. So Ji Young dalam takut dan keinginan untuk hidup, lalu menghabisi temannya sendiri.
Na Song Im. Setelah itu dia shock berat dan pingsan. Kedua lansia ini kesenangan dan tertawa, merasa itu sangat menghibur. Dasar pasangan sakit, gelap sekali. Jadi itulah sebabnya cuma So Jin Young dilepaskan oleh mereka. Kenapa kau masih membunuhnya? Ujar Kang Ho. Nenek Sung Yi tertawa. Aku cuma melepaskannya sementara, bukan selamanya. Kejam nih nenek-nenek. Kurasa aku tak akan membiarkanmu hidup. Ini sensasi yang menyenangkan. Kang Ho memaki-maki dan mengejek pasangan tua ini dengan suara keras. Saat kakek si Chul mengayunkan pisaunya, sirine polisi berbunyi. Mereka kaget dan takut. Dan Takon berteriak, "Kalian diam di tempat." Kang Ho berteriak, "Kalian meremehkan polisi Korea. Kau pikir aku kesini sendiri?" Para penjahat ini segera melarikan diri. Takon buru-buru masuk dan membebaskan Kang Ho. Ternyata bunyi sirine itu cuma aplikasi. Takon memang cerdas tapi penakut. Kang Ho berlari ke jalan. Ternyata mereka sudah tak ada lagi. Teddy dan anak buahnya datang. Mereka menyaksikan mobil hitam ngebut, tapi platnya tak kelihatan karena gelap. Petugas dan media datang. Tim forensik memeriksa seluruh gedung. Komandan Shin datang. Kang Ho menjelaskan, disinilah markas pembunuh pisau silet. Mereka berusaha membunuhku. Jangan mengada-ngada. Komandan Shin marah, mana barang buktinya? Dan setelah diperiksa secara teliti oleh tim forensik, ruangan itu terlalu bersih. Satu noda pun tak ditemukan. Kang Ho merasa itu sangat aneh. Satu sidik jari pun tak ditemukan. Kapten Shin memerintahkan semuanya pergi dari sini. Kang Ho keberatan. Kapten Shin menuduh Kang Ho mengada-ngada. Dan ini adalah rekayasa. Mulai hari ini kau dibebas tugaskan. Kang Ho merasa sangat marah dan kesal. Lalu Komandan Shin menjelaskan ke media bahwa kasusnya sudah ditutup. Dan ini cuma laporan palsu. Para awak media ribut dan mengejarnya. Kang Ho dan timnya kembali ke tempat Dr. Ban. Kepala Kang Ho yang bocor pun diobati. Mo Yung memberitahu Kang Ho bahwa selimut perca yang digunakan oleh nenek Sung Yi dijahit dari potongan korbannya. Semuanya mengutuk. Ini terlalu gila, ujar Teddy. Gangster yang paling hina pun tak pantas dibandingkan dengan mereka. Dr. Ban pun berkata, pada pembunuhan Park Hae Jin, si nenek kemungkinan bersembunyi di koper yang di bawah Handeksu. Kang Ho memberikan ide bagaimana mereka akan memulai penyelidikan. Di gedung bawah tanah, pasangan tua gila ini punya anak buah selain Handeksu. Mereka dulu bekerja di pusat layanan di Fabel Ilsim, dan ada kemungkinan anak-anak lain yang mereka besarkan dan rawat menjadi kaki tangan mereka dalam membunuh. Nenek kakek ini terlalu lemah untuk membunuh sebanyak itu. Daijin datang ke kantor Takon dan membawakan berkas perjanjian jual sewa gedung markas mereka. Tapi sayangnya nama dan ID-nya palsu. Sementara Moyung dan Takon mengunjungi tempat layanan di Fabel yang memiliki info tentang pasangan ini. Ibu-ibu ini adalah bekas rekan kerja Na Sung Yi. Dia memperlihatkan foto lama kepada Moyung. Itu adalah Na Sung Yi yang bekerja sebagai perawat dan Jo Si Chul sebagai petugas kebersihan di sana 30 tahun yang lalu. Seorang anak tak sengaja menabrak makanan yang dibawa Na Sung Yi. Dengan ketakutan dia meminta maaf. Dan malamnya Na Sung Yi menghabisi nyawa anak ini. Sungguh kejam dan gila. Tak sengaja Jo Si Chul melihat perbuatannya dan sejak saat itu banyak anak-anak yang meninggal karena kecelakaan. Hari itu Na Sung Yi melihat Jo Si Chul tertawa melihat darahnya sendiri ketika luka. Dan dia dimarahi oleh kepala yayasan gara-gara mengecat seluruh ruangan jadi berwarna merah. Ternyata Jo Si Chul buta warna parsial. Dia hanya mengenali warna merah. Ibu ini menceritakan, hampir setiap hari ada anak-anak yang meninggal karena kecelakaan. Dan kepala yayasan menghilang secara aneh. Kembali ke masa lalu, ternyata kepala yayasan yang menghilang dihabisi oleh pasangan ini. Dan uang bantuan dari pemerintah, ternyata mereka juga yang menyilap. Na Sung Yi tahu Jo Si Chul suka warna merah. Dia memancing naluri membunuh Ji So Chul. Sejak saat itu, kedua orang gila ini mulai membunuhi orang-orang. Lalu Daijin menyerahkan daftar anak-anak dan kartu ID dari pusat kesejahteraan ke Kang Ho. Banyak anak-anak yang dipindahkan ke tempat lain dan tidak ada data terbarunya, ujar Daijin. Ketika tim Bulldog sedang berdiskusi bagaimana memulai penyelidikan, Kang Ho dikirimin video dari nomor tak dikenal. Seorang pria terikat penuh darah dengan tulisan di dadanya. Jika kau tak datang tepat waktu, satu persatu dari orang-orang ini akan mati. Dan kamera pun bergerak ke sudut lain. Nampak banyak orang yang meringkuk ketakutan dengan baju yang seragam. Bagaimana kita ke sana? Ujar Teddy. Tempatnya tak disebutkan. Dr. Ban memperhatikan kembali tulisan di dinding. Dia mengenali ini. Ini adalah bunker tempat militer. Tulisan 18-11. Angka 18 berarti tahun bunkernya dibangun tahun 1918. Angka 11 berarti area bunkernya. Berarti lokasinya di Samne, yang ternyata juga tempat yayasan di Fabel Ilsim yang ditutup pemerintah. Kang Ho segera memacu mobilnya.
Mereka tiba di lokasi. "Mari kita persempit area ini dan kita berpencar," ujar Kang Ho. Mereka membagi jadi dua kelompok. Kang Ho, Moyung, dan Takwon menyusuri tempat itu. Moyung menemukan sebuah gedung dari kejauhan, sementara Teddy dan Dr. Ban menyusuri area lain. Tak sengaja keduanya jatuh ke dalam lubang jebakan yang dalam. Kang Ho memberi instruksi, "Aku akan duluan, sementara kalian sembunyi dan menunggu polisi datang." Kang Ho menyusuri gedung dan mulai masuk. Ruangan itu gelap dan dingin. Dia melewati ruangan demi ruangan. Sementara itu, Dr. Ban berteriak setelah terjebak di dalam lubang. Seekor lipan merayap dan membuatnya ketakutan. Dia berteriak keras. Teddy segera menutup mulutnya. Ada suara mendekat. Dua orang penjaga datang. "Siapa kalian?" Dr. Ban meminta mereka dikeluarkan. Tapi kedua pria ini berniat akan menyerahkan mereka berdua kepada ibunya. Mungkinkah yang dimaksud No Sung Yi? Teddy menawarkan dirinya diikat. "Ayo serahkan kami." Di dalam ruangan, banyak pria wanita yang meringkut ketakutan di sudut. Mungkin dulunya ini adalah anak-anak yang dipindahkan ketika layanan ini ditutup. Yang parahnya, nenek nggak ada akhlak ini makan besar dengan setumpuk makanan di depannya. "Dan timer habis. Habisi saja satu," ujarnya. Ji Seo-chul mendekat dan memainkan pisau cutternya. Pria ini meminta ampun. Dan di saat bersamaan, Kang Ho datang. "Hentikan," teriaknya. Kang Ho diikat. Lalu Kang Ho diikat. "Aku sudah datang, bebaskan mereka," teriaknya. "Aku tak pernah menyekap mereka," ujar Sung Yi. Pria yang mau dibunuh tadi merangkak dan menghampiri nenek Sung Yi. Dia menangis meminta maaf. "Ibu, maafkan aku." Jadi semua orang-orang di sini mungkin sudah didoktrin oleh pasangan gila ini. Dia melemparkan makanan. "Lihat, jika peliharaan kami lepaskan, mereka akan mati kelaparan di jalan." Sungguh sakit dan kejam kedua orang tua ini. Nenek ini berkata, "Kau ternyata membawa teman-temanmu untuk mati." Pintu besi dibuka. Takwon dan Moyung dibawa turun. Ternyata kedua orang ini sudah ditangkap juga. Ji Seo-chul langsung semangat melihat Kang Moyung. Dia sudah menjadi target bapak tua ini. Nenek Sung Yi berdiri. "Baiklah, siapa yang pertama kali akan dihabisi?" Dia mulai menunjuk. "Tentu saja aku. Kalian membenciku. Aku sudah mengincar kalian selama 10 tahun. Tentu kalian dendam. Jadi cepat singkirkan aku," ujar Kang Ho. Tapi nenek gila ini malah menunjuk Takwon. Takwon menangis ketakutan dan mulai meracau. Ji Seo-chul memainkan cutternya dan mendekati Takwon. Ketika cutter mulai melayang, Kang Ho mulai berpikir keras dan mencari akal mengulur waktu. Dia berteriak, "Tunggu, ayo bernegosiasi." Kang Ho mengulur waktu. "Bunuh saja aku, bebaskan mereka, akan kubayar dengan uang yang banyak. Beri waktu aku 1 jam, akan kuberi miliaran uang, kalian bisa pergi kemanapun." Kang Ho memujuk. "Lalu, kalian bisa membunuhku, asal bebaskan mereka." Moyung dan Takwon menangis. Nenek dan kakek ini tertawa. "Tidak," jawabnya. "Melihatmu menderita jauh lebih menghibur kami. Kau akan mati terakhir. Kami akan membunuh dua orang ini terlebih dahulu." Sementara Dr. Ban dan Teddy dibawa dua penjaga menuju ruangan kakek dan nenek. Nggak tahu dia kalau dari sana bakal dipukulin oleh Teddy. Ketika sudah berada di depan pintu, Teddy bergumam, "Terima kasih sudah mengantar dia dan Dr. Ban." Dia dan Dr. Ban menyerang kedua penjaga ini hingga pingsan. Dan sebelum mereka sempat masuk, gerombolan lain datang dan ingin menyerang Dr. Ban dan Teddy. Sementara, nenek Sung Yi memerintahkan Jo Si-chul mulai menghabisi Takwon dan Moyung. Kang Ho pun berteriak, "Tunggu, izinkan aku makan jokbal sebelum mati. Aku kelaparan sebelum kesini." Kang Ho masih berusaha mengulur waktu. Pasangan tua ini mentertawakan Kang Ho. Mereka berkata, "Kau benar-benar bodoh." Kang Ho mengiyakan dan ikut tertawa. Nenek Sung Yi melemparkan tulang ke Kang Ho. "Kalau kau lapar, ayo makan itu." Moyung juga mulai berbicara untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian. Tapi Ji Seo-chul tidak sabar dan menyayat dada Takwon. Takwon terjatuh. Moyung berteriak keras dan marah dan mulai memberontak untuk mengalihkan perhatian. Sementara Kang Ho menjangkau tulang yang dilemparkan dan mulai mencoba memutuskan ikatannya. Moyung pun makin meracau dan memaki-maki dengan segala kata-kata kotor. Moyung memang jagonya. Kedua pasangan ini cuma tertawa melihat Moyung yang memaki-maki. Moyung kembali bertingkah gila dan mulai bernyanyi. Nenek Sung Yi marah dan tiba-tiba mencekik Moyung. Kang Ho panik dan semakin cepat memotong ikatannya. Nenek ini tertawa gila sambil mencekik Moyung yang mulai kehabisan nafas. Untunglah ikatan itu lepas. "Sudah cukup," teriak Kang Ho. Para penjaga menyerang. Keduanya segera dihajar Kang Ho. Kakek Jo Si-chul memerintahkan orang-orang terlantar di pojokan untuk menyerang Kang Ho. Kang Ho masih berusaha melawan. Sayang, orang-orang ini terlalu banyak dan mulai memegangi Kang Ho. Dan di saat terdesak, Teddy Jung yang selalu datang di saat yang terlambat dan Dr. Ban di belakangnya.
Dokter Ban segera membebaskan Moyung, dan Takwon yang menangis meminta tolong. Ini tak fatal, ujar Dokter Ban. Perkelahian pun terjadi. Teddy dan Kang Ho agak kewalahan menghadapi orang-orang putus asa dan terlantar ini. Mereka menggigit menubruk tanpa aturan. Kang Ho dan Teddy kesulitan bergerak. Dan bala bantuan kembali datang. Yon dan Manson hadir. Pasangan tua ini segera melarikan diri. Dengan bala bantuan, satu persatu orang terlantar ini mulai dilumpuhkan. Tapi sayang lebih banyak lagi yang datang. Dari lantai atas, semua tim bulldog diserang dan dipegangi. Kakek dan nenek ini berpegangan dan mencoba kabur dari area itu. Nenek Sung Yi menyerah dan tak sanggup berjalan lagi dan berkata, "Sudah saatnya kita mengakhiri ini." Sepertinya sepasang lansia ini punya janji akan saling membunuh untuk mengakhiri petualangan mereka. Sungguh sadis dan gila. Nenek Sung Yi membuka lehernya. Kakek Sucul sepertinya ragu-ragu mengayunkan pisau cutter-nya. Nenek Sung Yi tertawa. "Kau memang tak bisa kuandalkan." Dia merebut pisau cutter dan mengayunkannya. Seperti ini caranya. Nenek Sung Yi pun bersiap untuk menggores lehernya sendiri. Kang Ho berlari di belakang untuk mencegah nenek ini bundir. Kang Ho berhasil. Nenek ini terjatuh. Kang Ho mencoba menutup luka kakek tua ini dengan dua tangannya. "Aku sudah bilang, jangan mati dulu. Kalian harus membayar dosa kalian." Nenek Sung Yi tertawa gila. Dia menghampiri Kang Ho dengan pisau terjatuh. Kang Ho tak bisa bergerak karena harus menahan luka. Dan Moyung datang memukul dengan sekop. Dan di ruangan tadi, Teddy rupanya berhasil menundukkan orang-orang terlantar ini dengan anak buahnya. Dia memberikan pidato seperti biasa. "Kalian sudah dimanfaatkan bertahun-tahun oleh dua orang gila ini. Saatnya bangkit." Setelah berbuih-buih memberikan semangat, tak ada tanggapan dari orang-orang terlantar ini. Sungguh kasihan. Mereka terlalu lama terbuang dari masyarakat. Dan polisi pun datang menyelamatkan orang-orang ini. Kapten So dan Daijin berbincang. Ternyata Kang Ho benar dan dua orang tua ini pelakunya. Mereka mencari Kang Ho yang belum ditemukan. Dari balik kabut dan cahaya malam, 5 orang tim bulldog datang dan melangkah. Tim yang terbentuk secara kecelakaan dan terpaksa ini ternyata benar-benar bisa menyelesaikan kasus besar. Salut. Kang Ho berkata, "Kerjasama kita cukup sampai di sini. Aku malu punya tim seperti kalian." Moyung mengomel, "Simpan omong kosongmu. Aku lebih malu lagi. Dua orang ini sungguh cocok." Dan acara fakta tayang. Membawa acara membacakan narasi. Alasan pembunuhan pisau silet bisa berlangsung karena sisi kelam pada masyarakat. Saat fasilitas Islam ditutup, pasangan lansia ini menyekap pasien dan penghuni demi memperoleh subsidi pemerintah. Mereka memperalat pasien dan anak-anak untuk membunuh orang. Aksi kriminal mereka tak bisa dimaafkan. Dan foto masa lalu pasangan ini ditampilkan. Kang Ho datang ke kantor, disambut meriah oleh teman-temannya karena sudah menyelesaikan kasus besar. Kapten So paling bahagia dan memeluk Kang Ho. "Diamlah," ujarnya. "Kali ini kau akan dipromosikan." Dan Komandan Shin keluar dari ruangannya berpapasan dengan Kang Ho. Dia membawa barang-barangnya. Sepertinya pangkatnya diturunkan. "Kau menantangku," ujar Kang Ho. "Tapi sayang, aku tak tahu cara kalah." Kapten Shin pergi dengan kesal. Dan malam itu, semuanya merayakan kasus mereka selesai di bar Teddy dengan makan malam di bar Red Zone. Kang Mo-young membawa semua bawahannya. Kang Ho bergumam, "Pasti berat memiliki bos seperti Mo-young. Dia pasti menyusahkan kalian." Kang Mo-young emosi dan semuanya tertawa. Daijin berbisik, "Siapa sebenarnya pemilik bar Red Zone ini?" Kang Ho bergumam, "Kau benar-benar ingin tahu?" Kang Ho menceritakan masa lalu Teddy yang menghabisi puluhan gangster yang paling ditakuti dalam semalam. Sejak saat itu, dia dikenal dengan nama si tinju gila, Teddy Jong. Dan ketika makan, Daijin ditelepon kantor. Lalu dia permisi keluar. Daijin berlari masuk dan mengabarkan pembunuh ruang tertutup berhasil kabur. Semuanya terkejut dan makan malam pun bubar. Dan serial ini pun berakhir. Ditutup dengan cukup apik dan kualitas aktingnya oke. Kasusnya cukup gelap dan bumbu komedinya cukup masuk. Cuma sayang masa lalu ayah Kang Ho belum terungkap. Dan tidak ada bumbu-bumbu romantis antara Kang Ho dan Mo-young. Padahal cocok.
Saya berharap serial ini ada season 2-nya. Mudah-mudahan terwujud dan dibuat oleh OCN. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini. Semoga terhibur. Terima kasih sebesar-besarnya kepada subscriber dan non-subscriber yang sudah mau singgah di channel ini. Tanpa kalian, saya bukan apa-apa. Kita ketemu lagi di serial baru atau film baru yang akan saya bahas. Jika berkenan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.